Aku awalnya sebenarnya sukanya di panjat tebing. Oke. Cuman untuk di panjat tebing itu aku merasa agak susah untuk grow up-nya. Sampai akhirnya aku mencoba di orienteering. Cuman kan orienteering itu kan lari sambil bawa peta nih. Jadi aku kayaknya kalau lari tuh bukan basic aku deh. Aku sangat sangat sama sekali tuh kayak aduh, enggak deh, enggak lari. Udah lari mikir tambah susah gitu kan. Dari 2022 ke 2024, apakah kakak ada kayak, dah gue capek gitu kan, kayak ada ingin rasa menyerah nggak sih? Ada, pasti ada. Aku cuma nggak mau nggak mau ngebohongin orang-orang atau ngebohongin diri sendiri, kayaknya di setiap manusia mau itu atlet apapun profesinya pasti ada di mana masa dia tuh pengen nyerah gitu. Halo Sobat Sport Talk, selamat datang di Sport Talk, tempat dimana kita ngobrol santai seputar dunia olahraga, kesehatan, dan juga kisah inspiratif di baliknya. Nah, hari ini bersama gue Dila, gue yang akan menemani lo semua di episode kali ini. Dan di episode kali ini tuh gak kalah seru dengan episode sebelumnya. Kenapa? Karena kita itu akan ngobrol bersama salah satu atlet dari DKI Jakarta, yang dimana dia itu juga teman seperjuangan gue juga. Nah, teman-teman, dia ini adalah sosok perempuan yang gak kalah jago untuk melawan arus, dan dia itu juga gak kalah jago untuk mengalirkan suasana dan juga semangat dalam hidupnya. Nah, gue di sini gak sendiri, gue di sini bersama salah satu atlet arung jeram yang dimana dia ini pernah membawa dayungannya itu ke ajang bergengsi Pekan Olahraga Nasional 2024. Dan juga untuk topik hari ini tuh kira-kira apa ya? Oke, teman-teman, topik kali ini itu adalah hidup di antara derasnya air sungai, yang dimana ini menceritakan tentang kisah salah satu atlet arung jeram Pekan Olahraga 2024. Oke, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Saya sudah ditemani oleh Kakak Yusriana yang dimana biasa dipanggil Kakak Anti. Halo Kakak Anti. Halo semua, kenalkan nama gue Anti. Benar kata hostnya, gue merupakan salah satu atlet DKI Jakarta di Platda. Dan di tahun kemarin, tepatnya bulan September, gue ngebawa nama DKI di Pekan Olahraga Nasional yang ke-21, itu bertepatan di Aceh Sumut. Dan alhamdulillah DKI mendapat 1 emas dan 1 perunggu. Wow, keren juga ya. Gimana Kak Dila kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan juga Dila ini salah satu teman satu tim aku di Platda juga, dan dia salah satu temen yang bisa dibilang teman seperjuangan, sangat seperjuangan, karena sebelum kita masuk ke Platda pun kita udah saling kenal waktu dari olahraga orienteering ya Dil ya. Oh iya, itu kita nggak sengaja juga ketemunya Ti ya. Iya betul. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kenapa sih kan dari orienteering nih ya, kenapa memilih untuk menjadi atlet arung jeram Kakak? Oke, jadi sebenarnya aku basic itu sama sekali bukan atlet. Aku maksudnya kayak mahasiswa biasa, cuman waktu masa kuliah aku mengikuti organisasi pecinta alam yaitu Makopala. Dari situ aku awalnya sebenarnya sukanya di panjat tebing. Oke. Cuman untuk di panjat tebing itu aku merasa agak susah untuk grow up-nya. Sampai akhirnya aku mencoba di orienteering. Cuman kan orienteering itu kan lari sambil bawa peta nih. Jadi aku kayaknya kalau lari tuh bukan basic aku deh. Aku sangat sangat sama sekali tuh kayak aduh, enggak deh, enggak lari. Udah lari mikir tambah susah gitu kan. Akhirnya waktu itu ada obrolan lah sama senior-senior di Makopala, kayak mau nggak jadi atlet. Cuman berpikirnya kayak ngapain sih jadi atlet, walaupun memang dari kecil aku emang cita-citanya itu jadi atlet. Cuman belum tahu nih arah jadi atlet itu kemana sih. Masih nyoba dari basket, dari panjat tebing, orienteering, sampai akhirnya waktu itu ada kesempatan untuk seleksi di arung jeram, akhirnya ikut gitu. Oke. Nah, kan tadi kakak bilangnya ada seleksi arung jeram. Nah, itu kira-kira dari berapa orang sih yang bisa mengikuti seleksi itu? Kalau untuk berapa orangnya sih aku kurang tahu ya. Karena memang di situ aku langsung ikut tes fisiknya aja gitu. Paling kalau untuk provinsinya pasti di seluruh DKI Jakarta untuk seleksinya gitu. Oke, berarti dari Jakarta Timur sampai ke Jakarta Utara juga. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, seleksinya itu kan berarti ada di air,
dan juga ada di fisik. Betul. Nah, kira-kira untuk di air itu ngapain aja sih Kak kalau seleksinya itu? Kalau waktu seleksi di air itu kita ngetes di dayungan. Jadi kita waktu seleksi itu kita disuruh sekitar 1 menit untuk dayungan dan kita dapat berapa dayungan, kurang lebih sih seperti itu. Oke, dari banyak kan katanya dari Jakarta Timur sampai ke Jakarta Utara nih. Betul. Otomatis kan orang-orangnya itu juga mungkin bisa dibilang lebih dari 10 ya Kak, waktu itu. lebih. Nah, itu yang diambil dari banyaknya yang seleksi yang ikut gitu. Itu kira-kira berapa Kak? Kalau untuk berapanya sebenarnya waktu itu dari surat edaran juga sih. Kita kan kalau di Arung Jeram itu kan di Federasi Arung Jeram Indonesia. Dan kebetulan kita di Faji Jakarta. Kalau untuk tepatnya berapa aku kurang paham ya karena itu udah 2022 untuk surat edarannya. Tapi yang pasti sekitar 20 orang ada. Cuman memang pastinya kan di setiap olahraga tuh pasti ada seleksi alamnya ya. Jadi kita nggak bisa nuntut orang untuk stay juga. Jadi ya paling untuk saat ini ya tim yang bertahan sekitar 12-6 orang lah gitu. Oke, tadi kakak bilang dari 2022. Betul. Nah, kalau boleh tahu kan pasti latihan-latihan terus kan. Nah, apakah kakak diikutkan serta untuk mengikuti kejuaraan? Kalau untuk aku sendiri jujur itu di 2022 itu kan kita baru mulai di Platda itu di bulan Maret ya. Dan dari bulan Maret itu kita langsung latihan untuk kejurnas di Probolinggo dan itu kebetulan juga setim sama Dila. Dan walaupun memang itu pertama kali kita turun di sungai yang asli karena kan kalau di Jakarta kita di sungai Ciliwung ya, bukan yang sungai berarus terlalu berarus. Sedangkan di Probolinggo tuh karakteristik sungainya itu yang benar-benar sangat berarus dan banyak perbatuan, jadi kita butuh adaptasi. Dan walaupun memang di Kejurnas 2022 itu kita belum mendapatkan hasil, tapi di 2023 itu kita sempat di kejuaraan nasional juga itu di Lubuk Linggau. Kita dapat juara 2 di head to head. Wow. Nah, kan ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Lubuk Linggau. Nah, di antara dua sungai itu mungkin ada kisah yang menceritakan kenangan-kenangan tersebut ya. Nah, tapi paling terkesan itu Kak, itu di sungai mana kalau boleh tahu nih? Ini semua kejuaraan atau dari 2 kejuaraan yang tadi? Emang kakak pernah ikut kejuaraan yang di mana aja nih? Sebelum yang di PON ya? Oke. Kalau untuk kejuaraan yang tadi 2022 aku di Kejurnas Probolinggo. Terus di Kejurnas Lubuk Linggau. Terus langsung ke babak kualifikasi PON kalau untuk kejuaraan. Nah sungai yang mana sih yang mungkin membuat kakak terkesan dan sampai sekarang tuh masih inget gitu? Terkesan itu sebenarnya sih jujur kalau misalkan di luar PON ya itu di Sungai Probolinggo. Karena itu pertama kali turun di sungai yang asli dengan tim yang baru gitu, baru dibuat beberapa bulan. Terus juga di situ baru pertama kali ngelihat teman-teman atlet yang lain, apalagi juga di Arung Jeram itu ada apa ya, sosok yang aku bisa dibilang aku panutan aku lah di Arung Jeram. Itu Kalista itu dari Jawa Barat. Beliau itu dengan timnya itu pernah kejuaraan dunia dan itu jadi salah satu motivasi aku untuk kayak gue harus coba deh jadi atlet gitu. Oh, berarti dari mempunyai panutan di Arung Jeram itu. Betul. Makanya mau ikut Arung Jeram. Iya. Ya kan? betul. Terus nih mungkin kan dari Arung Jeram ini dia itu adalah olahraga tim. Otomatis kan kalian itu disatukan. Iya. Nah, gimana cara untuk menurunkan ego? Terus juga gimana cara untuk mendapatkan chemistry-nya itu gimana kakak kalau boleh tahu? Kalau misalkan untuk chemistry atau ego itu sebenarnya kita tergantung dari pribadi masing-masing. Cuman karena di Arung Jeram itu ada 2 semacam kategori, ada R4 dan R6. Kalau R4 itu berempat dan R6 itu berenam. Sebenarnya kita lebih ke diskusi tim aja sih Kak. Maksudnya kayak kira-kira kalau misalkan sebelum lomba nih kita diskusi kita mau lewat jalur mana, karena kan walaupun di sungai itu kita juga punya jalur sendiri kan. Terus juga teknikal yang mau kita pakai tuh kayak gimana, terus kaptennya siapa. Dan kebetulan di Arung Jeram itu di setiap tim itu mau di R4 ataupun R6 kita juga punya kapten. Jadi terkadang kapten itu yang ngambil alih kalau misalkan di satu tim itu mendapatkan kayak debat yang belum selesai dan biasanya kapten yang ngambil alih gitu.
Oke, berarti kalau untuk di perahu berarti sempat ada perdebatan juga nih, Pasti. ya kan? Tapi pastinya kan ada evaluasi ya kak. Betul, Nah ada. setelah evaluasi nggak mungkin bentrok-bentrokan lagi dong. Sebenarnya kalau Iya sih. misalkan setelah evaluasi Heeh. pasti, kalau dari pengalaman aku sendiri pasti ada tetap bentrok walaupun udah dievaluasi, karena kan kita manusia ya, kita bisa ngontrol diri sendiri tapi kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi ya paling kalau misalkan memang setelah latihan kita kan pasti selalu ada evaluasi sama pelatih. Kalau misalkan setelah itu at least kita masih sedikit diem-dieman, biasanya sih kita lebih milih diem, nggak mau yang kayak lo kenapa sih kok lo gini-gini, nggak. Karena aku pribadi aku pernah ngerasain di mana kayak aku tuh lagi nggak mood nih, nggak mau diganggu, tapi di saat diganggu kayak malah jadi sebel sama orangnya. Jadi kalau aku lebih menerapkan ke diri aku sendiri ataupun ke orang lain, di saat memang itu suasana yang nggak enak, aku lebih milih diem. Di Pekan Olahraga Nasional ini kan otomatis ada seleksinya ya kak. Betul. Nah seleksinya itu diantara kan kalau setahu aku itu kan ada yang tadi kakak bilang balik lagi ke awal yang di babak kualifikasi. Nah itu lawannya itu antara DKI aja atau sampai ke luar Pulau Jawa nih kak. Oke, kalau untuk sebelum PON itu di babak kualifikasi PON itu sebenarnya seingat aku tuh kita dibagi 3 zona. Jadi ada yang zona Sumatera, terus ada zona satu lagi aku lupa, sama zona Pulau Jawa gitu. Nah, kalau DKI ini masuknya di zona 3, yang dimana zona 3-nya itu hanya kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, kurang lebih seperti itu sih, Jawa Timur. Jadi untuk persaingannya ibaratnya Faji ini luas besar. Cuman dibagi 3 zona, dan 3 zona itu nanti siapa yang juara 1, 2, 3 itu mendapatkan kesempatan untuk di PON gitu. Cuman kemarin sih beberapa tim pun juga ikut turun sih, yang gak dapet juara pun juga beberapa turun gitu. Oh berarti bisa ya kalau kayak gitu. Berarti dia menyesuaikan banyaknya Prestasi? tim. Oh tim, oke. Iya gak sih kalau kayak gitu? Kalau misalkan untuk tim sebenarnya untuk penilaian lebih ke panitia PON sendiri ya, karena gimana pun juga kan kalau selama PON itu, selama berlangsungnya dari BK PON sampai ke PON itu kan aku sebagai atlet hanya fokus ke latihan gitu kan, menerima dan memberikan evaluasi atau masukan aja sih. Kalau untuk di luar teknis itu aku nggak mengetahui juga sih kak. Oke, nah kalau untuk kakak sendiri nih, aku mau nanya tentang kakak juga deh. Boleh. Nanya apa tuh? Tapi di selama latihan ini dari 2022 ke 2024, apakah kakak ada kayak, dah gue capek gitu kan, kayak ada ingin rasa menyerah nggak sih? Ada, pasti ada. Aku cuma nggak mau ngebohongin orang-orang atau ngebohongin diri sendiri, kayaknya di setiap manusia mau itu atlet apapun profesinya pasti ada di mana masa dia tuh pengen nyerah gitu. Cuman memang balik lagi karena aku tim, biasanya kalau misalkan aku mau nyerah nih, kayak ini Dila salah satu teman ceritaku malah. Karena di pertengahan setelah lolos BK PON itu, aku kalau nggak salah tuh di bulan Januari aku pengen stop di atlet. Kenapa? Karena waktu itu aku struggle di kuliah gitu, karena kan di BK PON aku udah sempat cuti karena biar fokus. Terus bingung nih, kalau misalkan lanjutin atlet kuliahnya terbengkalai, tapi kalau nggak lanjutin juga sayang. Dan kebetulan juga waktu itu di organisasi aku ada sebuah acara yang dimana membutuhkan banyak orang, dan di situ aku ngomong lah sama salah satu pengurus di Faji, kayak Mas kayaknya aku nggak mau lanjut deh jadi atlet. Kenapa? Kata gitu. Ya karena kuliah aku udah berantakan nih, aku mau tetap di on track aja. Tapi setelah dipikir-pikir kapan lagi gitu kan kita bisa di PON segala macam. Dan akhirnya pengurus itu cuma bilang kayak udah jalanin dulu aja katanya gitu. Kesempatan gak datang 2 kali. Kalau misalkan nanti ditunda mau kapan lagi. Dan aku mikir sih kayak iya PON itu kan dilakuin kan kurang, kalau nggak salah tuh 4 tahun sekali. Sedangkan belum tentu nih nanti PON selanjutnya aku bisa ikut atau enggak. Akhirnya di situ aku memutuskan kayak aku ngobrol sama orang-orang di kampus, enaknya gimana nih, nanti dari hasil itu aku kasih ke pengurus. Intinya aku kayak menjadi satu orang yang di tengah yang mencari jawaban sendiri gitu, sampai akhirnya aku minta keringanan sama kampus kayak
saya mau izin kuliah, tapi saya janji saya bakal bawa medali untuk kampus. Dan ya alhamdulillah dua-duanya terwujud sih gitu. Wow. Keren juga ya. Kira-kira nih Kak, ada kesan pesan gak sih untuk sobat Sport Talk yang lagi misalkan mereka nonton gitu kan, gimana caranya agar kita itu gak gampang untuk menyerah kayak gitu kan. Banyak orang-orang pasti kayak gue capek gitu kan, gue udah pengen nyerah aja gitu. Nah kakak kan sebagai orang yang mau berjuang gitu kan di atas yang apa ya istilahnya yang nggak mau menyerah gitu. Ada nggak sih kesan pesan untuk teman-teman di rumah ini? Sebenarnya kalau untuk kesan pesan ini aku by experience saja ya, dari pengalaman aku sendiri. Aku tuh tipe orang yang termasuk memang suka tantangan. Apapun tantangan yang ada di depan aku, selagi memang itu ada kesempatan untuk coba, aku bakal coba. Masalah gagal atau enggaknya, ya apa ya, yang namanya hidup pasti ada gagal, pasti ada sukses juga. Jadi aku mengesampingkan sih kegagalannya ini dulu. Walaupun jujur di saat gagal pun pasti kayak ngapain ya gue mulai kalau misalkan gue gagal gitu. Tapi aku selalu nekenin di diri aku kayak aku mau jadi orang yang selalu menyelesaikan apa yang aku mulai gitu. Jadi aku nggak mau yang kayak setengah-setengah. Walaupun memang mungkin di pertengahan jalan atau di beberapa step yang aku lewatin kayak percuma nih kayak apa sih kayak mulai hal-hal yang kayak gini nih. Padahal kalau misalkan kita mau untuk ngeliat ke belakang, kita tuh udah banyak loh jalan-jalan yang udah kita lewatin. Masa mau berhenti sih di sini aja. Terus juga aku pernah mau nyerah juga. Kebetulan juga tim DKI Jakarta kemarin menang di kejuaraan dunia. Mereka mendapat 1 emas, 2 perak kalau nggak salah dan 1 perunggu kalau nggak salah. Dan itu hal yang baru sih buat aku karena di situ aku menjadi tim ofisial dan teman-teman aku yang berjuang karena balik lagi ya, aku bilang aku mau menyelesaikan apa yang aku mulai. Walaupun aku di kejuaraan dunia itu tidak menjadi atlet, aku merasa aku harus menyelesaikan tugas itu. Karena apa? Ya aku ingin di tahun ini, aku menutup tahun ini tuh dengan aku menyelesaikan aku sebagai atlet pelatda gitu. Aku nggak mau yang kayak tiba-tiba kayaknya udah deh cukup jadi atlet yang tengah-tengah jalan, enggak. Jadi sebenarnya kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, selesaikan apa yang kalian mulai, jangan cepat menyerah gitu. Walaupun memang di tengah-tengah jalan kalian akan ngerasa kayak nggak puas atau hal apapun yang negatif, jauhin dulu karena kita nggak tahu di depannya nanti apakah indah atau gimana, kita jalanin dulu aja gitu. Oke, keren juga sih perjuangan Kakak Antini. Kan dibantu sama Kak Dila juga. Wow, sebelumnya Kakak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk di podcast ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kembali Kak Dila, terima kasih semua. Jadi buat Sobat Sport Talk, untuk sebenarnya ini Kakak Antini memang orang yang apa ya, bisa dijadikan inspirasi kita. Amin. Karena ya, karena jujur dulu aku pernah benar-benar digeber sama dia kayak ayo latihan terus gitu kan. Tapi jujur dari situ aku merasa kayak oh iya ya, untuk perjuangan itu akan ada hasilnya gitu. Jadi teman-teman jangan gampang untuk menyerah. Boleh kayak kalau misalkan capek boleh istirahat sebentar, tapi kita juga harus bangkit juga nih teman-teman ya, agar apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Betul nggak Kak Kanti? Betul. Oke, jadi buat teman-teman sekian untuk episode kali ini. Kalau misalkan teman-teman itu suka dengan episode kali ini, boleh teman-teman di like, komen, dan juga di subscribe YouTube kami. Dan kalau misalkan teman-teman itu ada ide atau ada yang teman-teman kepoin dari episode-episode selanjutnya, itu boleh sekali untuk teman-teman cek ke IG-nya @sporttalk.id. Oke, sekian dan terima kasih. Aku Dila, aku pamit undur diri and say bye-bye teman-teman. Sampai bertemu kembali, bye-bye.